Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dari kelas 2D dengan NPM 257833127. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program tentang struktur data, stack, dan queue. Karena dua digit terakhir NPM saya yaitu 27, di sini saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan soal nomor 3, yaitu membuat program simulasi fitur Undo dan Redo sederhana menggunakan bahasa Java. Oke, yang pertama, fungsi stack dan atau queue. Stack itu berfungsi sebagai struktur data untuk menyimpan riwayat atau history proses. Dalam kasus Undo atau Redo ini, stack sangat ideal karena kita perlu mengingat aksi apa yang paling terakhir dilakukan untuk bisa dibatalkan, alias Undo. Sedangkan queue itu berfungsi untuk sistem antrean seperti pelanggan di kasir atau antrean print dokumen, di mana yang pertama datang akan dilayani lebih dulu. Oke. Kedua, perbedaan konsep LIFO dan FIFO. LIFO pada stack itu adalah singkatan dari last in first out. Data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi data yang pertama kali diambil. Ini persis seperti menumpuk piring. Piring terakhir yang ditaruh di atas adalah piring pertama yang diambil. Oke. Sedangkan FIFO pada Q itu adalah singkatan dari first in first out. Data yang pertama kali masuk ke dalam antrean akan keluar lebih dahulu, layaknya orang yang mengantri. Oke, yang ketiga kita masuk ke penjelasan fungsi metode bawaan Java Collection. Oke, yang pertama ada push. Push ini digunakan pada stack untuk memasukkan atau menambahkan data baru ke posisi paling atas tumpukan. Yang kedua ada pop. Nah, pop ini digunakan pada stack untuk mengambil sekaligus menghapus data yang berada di posisi paling atas tumpukan. Nah, yang ketiga itu ada pick. Pick ini digunakan pada stack untuk melihat data yang ada di posisi paling atas tanpa menghapusnya dari tumpukan. Yang keempat ada add. Add ini digunakan pada queue untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang atau ekor antrian. Dan yang terakhir ada poll. Nah, poll ini digunakan pada queue untuk mengambil data dan menghapus elemen pertama yang berada di depan atau kepala antrian jika antrian kosong mengembalikan 0. Keempat, kita masuk ke penjelasan output program. Sebelum kita masuk ke penjelasan output program, di sini saya akan memperlihatkan sedikit kode programnya, yaitu seperti ini. Oke. Sudah kita jalankan.
yaitu seperti ini outputnya. Misalnya di saat kita mengetik A itu lalu langsung mencetak isi list atau array teks saat itu. Dan juga di saat kita memanggil fungsi undo, bahwa aktivitas terakhir misalnya menyimpan file itu dikeluarkan dari tumpukan utama dan list teks bukan satu. Nah, di saat redo dipanggil, aktivitas yang barusan dibatalkan masuk kembali ke dalam tumpukan utama. Oke. Yang kelima, simulasi alur data masuk dan keluar. Oke. Saat aktivitas baru data, misal mengetik A, di push, masuk ke undo stack. Saat proses undo, elemen paling atas pada undo stack di pop dikeluarkan, lalu data tersebut dilempar dan di push masuk ke dalam redo stack agar rekam jejaknya tidak hilang permanen. Saat proses redo, elemen paling atas dari redo stack di pop alias diambil, lalu dikembalikan lagi dengan cara di push masuk ke undo stack. Jika ada aktivitas baru setelah undo, maka redo stack harus dikosongkan menggunakan metode clear, karena jalur histori masa depannya sudah berubah akibat aktivitas baru tersebut. Oke, segini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.